Sí, buenas noches. Un gusto estar aquí. Bueno, sí, creo que lo empatamos y conseguimos la clasificación. Hoy mostramos una mejor versión de nosotros en cuanto a la posesión de balón. Todavía tenemos Hasil Piala Dunia U17 Indonesia versus Ekuador imbang dalam laga sengit. Timnas Indonesia U17 bermain imbang 1-1 lawan Ekuador dalam laga Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Jumat 10 November. Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu ke gawang Ekuador. Gol Timnas Indonesia U17 dicetak oleh Arkan Kakah di menit ke-22. Gol ini bermula dari tusukan Rizky Afrizal di sisi kiri. Rizky bisa menembus kawalan bek-bek Ekuador dan melepaskan umpan mendatar. Kiper Ekuador Christian Lohr coba memotong bola yang melintas di depan gawang. Namun bola yang disentuh oleh Lohr justru mengarah ke Arkan Kakah yang berdiri di muka gawang. Arkan Kakah tanpa kesulitan mencebloskan bola ke dalam gawang. Kegembiraan Timnas Indonesia U17 hanya bertahan 6 menit. Striker Ekuador Ellen Obando bisa mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-28. Umpan silang Santiago Sanchis bisa disundul oleh Obando yang berdiri bebas di depan gawang. Secara umum, Timnas Indonesia U17 bisa mengimbangi Ekuador di babak pertama. Skor 1-1 menghias akhir babak pertama. Tekanan Ekuador makin terlihat di babak kedua. Pada menit ke-53, Misael Bermudez mengancam gawang Timnas Indonesia U17. Sultan Zaki berjibaku mengamankan gawang dan sempat mendapat perawatan karena mengalami benturan dalam kemelut tersebut. Bermudez lagi-lagi gagal mencetak gol pada menit ke-56. Ia tak mampu menyelesaikan umpan silang matang yang mengarah pada dirinya di muka gawang. 2 menit kemudian, Ikram Al-Ghifari terlihat mengalami masalah setelah menangkap bola. Ia lalu mendapatkan perawatan dan bisa melanjutkan permainan. Di menit ke-61, Jehan Pahlevi terjatuh di lapangan. Ia mengalami masalah dengan kakinya. Jehan tidak bisa melanjutkan permainan dan digantikan oleh Nabil Ashura. Pemain Indonesia kembali mengalami masalah. Pada menit ke-70, giliran Ji Debin yang terjatuh saat menendang bola. 3 menit kemudian, Bima Sakti memutuskan menurunkan 2 pemain pengganti terakhir, yaitu Ahmad Zidane dan Tonsi Souter, untuk menggantikan Ji Debin dan Kaviato Rizky. 2 pemain tersebut diharapkan bisa jadi energi baru di lini tengah Timnas Indonesia U17 yang mulai kesulitan mengimbangi Ekuador di babak kedua. Timnas Indonesia U17 akhirnya bisa memberikan ancaman di babak kedua lewat Hanif Ramadan di menit ke-75. Hanif melepaskan tembakan jarak jauh, namun bola masih melenceng di sisi kiri gawang. Dengan kehadiran sejumlah pemain pengganti, lini tengah Timnas Indonesia U17 terlihat hidup kembali. Ahmad Zidane juga sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti. Pada menit ke-85, Kenny Arroyo mendapat kartu kuning setelah terjatuh di kotak penalti Indonesia saat berebut bola dengan Welber Jardim. Arroyo dianggap melakukan diving pada momen tersebut. Di menit ke-89, Ikram melakukan penyelamatan gemilang atas serangan Ekuador yang dilancarkan lewat skema set piece. Lantaran banyaknya momen laga terhenti, waktu tambahan Indonesia versus Ekuador mencapai 13 menit. Ekuador lalu memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus di masa injury time tersebut, yaitu Isaac Sanchis, Jeremy De Jesus, dan Jurkev Caicedo. Indonesia tak sekedar bertahan namun juga berupaya menyerang di sisa waktu yang ada. Tak ada tambahan gol yang tercipta dan skor 1-1 bertahan hingga akhir laga.